Pokoknya di apa? Terusnya dan termasuk di dalamnya sebagai sekretaris umum secara teknik kesehatan dan juga secara umum bisa disampaikan nanti dalam percakapan terkait dengan maksud adik-adik untuk tidak mau membuka komunikasi audiens dengan Satgas, nanti saya persilakan. Tapi manakala nanti ada hal-hal yang tentunya kali ini adalah struktur, hal-hal yang memang mesti menjadi kelanjutan karena menjadi sisi kewenangan, maka nanti tetap menjadi catatan untuk nanti saya teruskan sehingga nanti paling tidak terima kasih banyak adik-adik sekalian bahwa ada pertemuan hari ini. Kalau saya melihat bahwa ya ini kok belum pernah ada, apa kok mereka bertemu ini? Saya melihat dari sisi bahwa semangat orang muda dan juga mesti sehingga ada hal-hal terkait dengan COVID-19. Tentunya ada batasan-batasan, tapi bahwa kita menjadi bagian yang sama sebagai warga masyarakat yang juga akan bahu-membahu sesuai dengan fungsi masing-masing supaya kita bisa membebaskan masyarakat kita dari persoalan COVID-19. Ini nilai yang saya lihat yang positif karena selama ini belum ada, tapi bahwa bagi saya sebagai petugas kesehatan saya menjadi senang bahwa ada sekian banyak yang selama ini kami juga berusaha dengan membangun kerjasama baik itu dari kemitraan maupun juga pada sisi saya. Tapi hari ini ada itu, tapi itu menjadi makna yang ada pada saya sebagai kesehatan. Dan tentunya bahwa hal-hal yang tidak nanti kita akan lanjutkan terus nanti. Ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat datang di tempat ini walaupun kita dalam posisi juga sedih. Hormati Pak Kadis bersama tim Satgas yang ada di tempat ini, teman-teman dari media juga serta rekan-rekan mahasiswa yang masih ada di tempat ini dari pagi jam 10 sampai dengan sekarang. Bapak Kadis yang selaku kepala juru bicara Satgas COVID yang kami hormati terkait dengan situasi hari ini, kami memang sedikit dalam upaya-upaya dan merasa pesimis dan sedikit krisis kepercayaan terhadap pelayanan. Itu yang pertama menjadi catatan inti apa yang menjadi dasar pikir kami terkait dengan pertemuan hari ini. Adanya krisis kepercayaan, Pak Kadis. Itu dapat dilihat dari beberapa hal yang terjadi. Sepertinya proses penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya itu sepertinya terjadi tebang pilih, sehingga ada yang dilakukan penindakan dan ada yang diberikan kewenangan ataupun keleluasaan untuk menyelenggarakan misalnya kegiatan-kegiatan yang notabene-nya melanggar PPKM itu sendiri. Sehingga ini menjadi sebuah catatan bagi kami bahwa PPKM ini sesuatu yang sangat bertentangan ataupun bukan bertentangan tetapi tidak dijalankan dengan baik oleh baik itu pihak-pihak terkait yang seharusnya saya percaya dan menyatakan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi soal penanganan COVID menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi dalam hal ini kami juga tidak merasa bahwa tidak mau menyatakan bahwa kami tidak percaya adanya COVID ataupun tidak mau menaati protokol kesehatan. Tetapi dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada Satgas COVID untuk misalnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang terlaksana di tengah-tengah masyarakat, ini menjadi sebuah problem dan menimbulkan sesuatu yang Satgas COVID ini sebenarnya ataupun PPKM ini berlaku untuk siapa, itu Pak. Sehingga ada kejelasan, sehingga seolah terkesan hanya diberlakukan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sehingga kami menyatakan bahwa hari ini kami menyatakan krisis kepercayaan terhadap Satgas COVID Kabupaten Sumba Barat Daya. Melihat dari beberapa hal, kami melihat
seperti ini langsung saja terkait dengan persoalan dalam upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, seperti misalnya pesta-pesta adat yang notabene terjadi di sekitar kita, tetapi seolah ada pembiaran. Nah, sesuai dengan mekanisme ataupun aturan-aturan mana yang dalam misalnya upaya-upaya pelaksanaan protokol kesehatan, misalnya pasien COVID harus dikuburkan 1 kali 24 jam. Begitupun dengan yang tidak COVID, 2 kali 24 jam. Tetapi ada yang melebihi itu. Dan bahkan saya rasa teman-teman Satgas tahu soal itu. Nah, sehingga ini harus menjadi sebuah catatan. Dan terkait dengan surat edaran baru yang dikeluarkan oleh Bupati Sumba Barat Daya, kami khususnya atas nama Cipayung dan GMKI menyatakan menolak itu. Karena ini sepertinya sebuah kebijakan yang dibuat, tetapi hanya untuk menjalankan hanya untuk kepentingan semata, sehingga terkesan Bupati peduli terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang notabene kita tahu bersama, video beredar soal pesta pora yang dilaksanakan oleh para pejabat bupati di Pulau Senau. Artinya ini menimbulkan sebuah krisis kepercayaan masyarakat, khususnya Cipayung, terhadap pemerintah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini sayang sekali Pak Kadis. Sehingga ini menjadi sebuah catatan bersama khususnya Satgas COVID untuk mengevaluasi ini. Begitupun juga terkait dengan satuan posko-posko COVID yang ada di desa. Jelas sekali 8% anggaran dana desa itu dialokasikan untuk penanganan COVID. Tapi Bapak pasti, apakah Pak mereka turun untuk melihat langsung atau tidak? Saya yakin masih banyak desa yang belum jelas soal itu, dan bahkan poskonya tidak ada. Artinya ini dalam hal melaksanakan tugas untuk memastikan dengan jelas instruksi Bupati jelas bahwa semua harus dipastikan posko COVID di desa itu harus ada. Tetapi pada kenyataannya hari ini kami ini orang-orang desa juga dan tahu situasinya. Sehingga ini tidak terkesan kita menjalankan ini hanya untuk sebagai menjalankan arahan dari pemerintah pusat, tetapi upaya-upaya itu tidak berjalan maksimal. Dana besar loh Pak yang dikucurkan untuk penanganan COVID di Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga ini menjadi tidak terkesan sia-sia, dan apa yang kami sampaikan tadi soal krisis kepercayaan itu bisa dibenahi dan bisa diperbaiki. Jadi itu harapan kami Bapak terkait dengan ini. Ada nanti beberapa hal juga yang akan kami sampaikan secara sikap bersama teman-teman dari Cipayung. Ini menjadi sebuah catatan yang mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak mereka. Mungkin itu dulu dari saya. Saya langsung saja ke teman-teman saya. Perkenalkan Pak Kadis, saya Ishak Charles, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tambolaka. Terima kasih. Ya, oke baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kadis Kesehatan, teman-teman ketua dari masing-masing organisasi, teman-teman dari media pers, dan teman-teman mahasiswa yang bergabung. Sebelumnya perkenalkan nama saya, nama lengkap Tobias Talu. Saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sumba Barat Daya atau GEMUNI. Begitu. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman terdahulu tadi, bahwa hari ini kami Cipayung Sumba Barat Daya krisis kepercayaan terhadap tim Satgas Kabupaten SBD. Kenapa kami mengatakan hal demikian? Karena kami melihat bahwa proses penanganan atau proses pelaksanaan beberapa kegiatan di tengah-tengah masyarakat itu tidak berjalan efektif. Ya. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa harus ada ketegasan dari tim Satgas. Salah satu contoh bahwa pemberlakuan PPKM itu seharusnya itu diberlakukan secara merata, bukan sepihak, begitu. Jangan proses PPKM ini diberlakukan bagi masyarakat yang mungkin notabene tidak sekolah atau tidak bisa atau tidak tahu apa-apa tentang COVID-19, sedangkan tidak berlakukan bagi orang-orang yang notabene-nya berada, begitu. Nah, ini kan sudah ada kenjagalan di sini Bapak Kadis, sehingga PPKM-nya itu bisa berjalan, terutama juga bagi dunia pendidikan Pak Kadis. Nah, contoh kita melihat bahwa di pasar masih ada, terus di Pertamina juga
setiap hari orang antri kumpul, tetapi sesuai dengan pengamatan saya setiap hari Bapak Kadis, saya tidak pernah melihat ada satu orang tim Satgas yang melakukan pemeriksaan di sana. Sehingga ini memang perlu untuk ditindak tegas, sehingga proses penanganan ini dia bisa berjalan dengan baik begitu. Sehingga kami juga masyarakat kecil ini kan merasa tidak merasa tersisihkan begitu, seolah-olah bahwa kami ini diberlakukan PPKM suruh tinggal di rumah begitu, tetapi yang lain itu tidak ada begitu, terutama bagi dunia pendidikan, Pak. Ini bagaimana kita mau bilang mencerdaskan anak bangsa, sedangkan mereka sekolah saja tidak ada begitu. Mereka hanya datang, terima tugas, terus pulang. Nah, pasar, Pertamina tetap berjalan, Pak. Begitu. Sehingga kalau kita berbicara soal taat dengan protokol kesehatan, ya kami juga di kampus bisa taat, Pak. Kami juga bisa masuk sip-sipan. Kami juga bisa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak di kelas. Tetapi kenapa kami harus disisihkan begitu? Kenapa yang lain tidak begitu? Sehingga ini perlu ada kebijakan juga dari dinas terkait terkait dengan dunia pendidikan. Dan yang perlu ditegaskan juga bahwa tadi seperti sudah disampaikan oleh teman saya bahwa perpanjangan PPKM ini kami juga dari Jepang menolak karena ini sudah sangat meresahkan. Bagaimana di Semau itu terjadi pesta pora, itu pejabat sedang bersukaria di sana, sedangkan kami di bawah ini sedang menderita, Pak Kadis. Begitu, sehingga PPKM ini jangan hanya berlakukan untuk masyarakat. Apakah yang menjadi tanda tanya juga karena ini pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, jadi pejabat tidak termasuk begitu. Karena ini kan semua pimpinan-pimpinan dari setiap kabupaten menghadiri hal itu. Nah, sedangkan yang mengeluarkan surat edaran di setiap kabupaten adalah pimpinan itu sendiri. Begitu. Bagaimana bisa mengeluarkan surat edaran sedangkan pimpinan itu sendiri melanggar? Tetap menghadiri kerumunan begitu. Sehingga ini yang perlu ada penegasan juga, dan tim Satgas juga perlu evaluasi kinerja tim Satgas di kabupaten ini. Begitu, sehingga dalam proses ini kita berjalan dengan baik. Begitu. Mungkin beberapa penyampaian awal saya mungkin sekian, dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kadis, yang saya hormati pula petugas yang ada di Satgas Covid Sumber Daya yang ada di tempat ini, teman-teman Cipayung, teman-teman media, dan seluruh teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan ini. Salam dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf jika kalau saya bicara nanti mungkin agak terasa atau agak suara saya agak besar. Jadi saya harap dimaklumi itu gaya bicara saya mungkin, Pak Kadis. Ya, yang pertama jelas bahwa teman-teman saya tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi poin penting dalam pertemuan ini. Beberapa hal juga sudah disampaikan dan hampir semua sudah disampaikan, tetapi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan dan menambahkan beberapa hal lagi terkait dengan penanganan COVID. Jelas bahwa penanganan COVID ini untuk pencegahan penyebaran COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sudah jelas bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Tetapi dalam hal ini juga masih ada orang-orang yang memiliki wewenang khusus. Wewenang khusus yang saya maksud adalah pihak-pihak yang memang didukung oleh anggaran pemerintah, artinya yang menangani COVID-19 di Sumber Daya. Nah, pada kenyataannya saya sangat sayangkan ada Satgas COVID di Sumber Daya, jelas bahkan mata masyarakat melihat ada di sini, tetapi dalam pelaksanaan tidak efektif. Mohon maaf, saya bilang tidak efektif. Kenapa saya bilang ini tidak? Tadi seperti yang Ketua sampaikan bahwa terjadi tebang pilih. Makanya akan timbul pertanyaan kami. Sebenarnya penerapan PPKM yang dibuat ini untuk siapa? Apakah hanya untuk kalangan masyarakat saja? Terus pejabat-pejabat orang-orang tertentu? Tidak. Dan di sekitar kita, saya yakin Satgas Covid tahu kerumunan yang ada di sekitar.
Yang jadi saya sayangkan, ada yang ditindak tegas, ada juga yang ditoleransi. Apakah ini karena ada pendekatan? Saya sayangkan kalau seandainya bilang ada pendekatan makanya bisa diizinkan. Mohon maaf, COVID ini tidak bisa pakai pendekatan. Maka sekarang tidak salah kalau masyarakat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap penanganan COVID-19. Nah, ditambah lagi dengan kasus-kasus yang lain terkait Caritas. Kemarin juga mungkin viral juga mengenai pasien-pasien yang diklaim COVID-19. Tapi di situ ada klarifikasi juga terkait dengan kekurangan tenaga medis dan lain sebagainya. Saya pikir juga ada Satgas COVID di sini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Dan kemudian sekarang sudah jelas surat edaran PPKM yang baru sudah keluar. Dan ini juga menjadi pertanyaan terbesar kami. Kenapa saya secara pribadi berpikir bahwa Bupati ini sedang menunjukkan bahwa dia ini peduli betul dengan COVID-19. Tapi apakah beliau sadar bahwa dia sudah melanggar sebenarnya? Dia sudah melakukan pesta bersama gubernur, artinya menunjukkan teladan yang tidak pas, melawan kebijakan yang dibuat. Nah sekarang Bupati keluarkan edaran baru, dan di situ saya ketemu ada poin 19. Saya baca lagi Bapak. Saya terganggu dengan poin itu. Mohon maaf. Warga yang melakukan provokasi, penolakan atau yang melawan pemberlakuan PPKM dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya akan ditindak secara hukum oleh aparat penegak hukum. Hebat beliau kita. Serius, saya bilang hebat. Beliau sudah melanggar dan sekarang kami yang menolak akan diancam itu. Saya siap diproses, tapi saya baru menolak. Dan yang melanggar apakah diproses? Tidak. Ini kami prihatin sekali dengan keadaan ini. Makanya jangan jelas bahwa kami sangat-sangat tidak sepakat PPKM ini diperpanjang. Karena dampaknya apa? Dampaknya kepada dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan ini semua diliburkan dan semua pasar diaktifkan? Semua tempat-tempat kerumunan diaktifkan. Saya bingung siapa yang tidak waras sebenarnya. Mohon maaf, saya ini berjumpa dengan beberapa masyarakat itu memberikan pertanyaan demikian. Ini bagaimana? Kok kami yang lain kumpul saja dilarang, terus yang pesta itu dekat lagi posko COVID. Ada atau Pak? Mungkin Pak juga tahu Pak, siapa ya? Di sekitar sini ada yang bahkan satu minggu ya kalau saya tidak salah pesta itu. Tapi Satgas COVID di mana? Mereka lihat tidak? Yang sampai ngumpul-ngumpul saja di sini, yang penting kita lihat saja. Ada yang lapor baru kita atasi. Kasihan masyarakat yang lain. Apalagi beliau juga Bupati kita keluarkan edaran, tapi tidak berpikir bahwa beliau sudah melakukan hal yang memang membuat masyarakat itu kecewa. Ya, jujur saja, kenapa pendidikan yang menjadi korban? Belajar dari rumah itu tidak efektif, sudah jelas. Tetapi mahasiswa perkuliahan itu bisa dilakukan. Karena saya yakin dan percaya mahasiswa paham tentang protokol kesehatan. Apakah Pak bisa meyakinkan orang-orang di pasar itu paham protokol? Jangan sampai di situ timbul penyebaran virus terbesar. Nah ini juga menjadi catatan. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan bahwa suara saya seperti itu memang. Tetapi ini adalah isi hati kami. Isi hati masyarakat yang kami sampaikan. Tolong dimengerti dan dipahami. Tujuan kami bukan berarti tidak sepakat dengan COVID. Tetapi karena kami sudah capek, sudah jenuh dengan keadaan. Saya yakin juga Pak mereka capek dengan pelayanan. Untuk bagaimana kita menumbuhkan kerjasama yang baik
keadilan yang diutamakan, kesejahteraan bersama. Sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Ini tadi juga disinggung mengenai posko di desa. Saya juga lucu nih, 8% anggaran dikeluarkan ke desa, terus tidak ada penanganan posko di sana. Siapa yang harus ambil itu? Belum juga kita bertanya mengenai dana transparansi dana penanganan COVID-19. Jelas tidak? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kami. Kami seperti ini bukan berarti mau menunjukkan kami bahwa kami hebat untuk melakukan sesuatu, tidak. Tapi kami prihatin, kami bawa hati kami dengan hati masyarakat untuk kepedulian kita bersama. Saya yakin dan percaya, saya tidak menyalahkan juga Pak dalam tugas dan tanggung jawabnya, tetapi mari kita evaluasi bersama, kita benahi kembali apa yang tidak efektif. Mungkin itu dari penyampaian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya bicara agak keras. Tapi sekali lagi mohon maaf Pak Kadis dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan. Mungkin sebentar Pak Kadis, nanti mungkin saya akan kembalikan ke moderator selaku Bapak yang menemani kita. Tapi nanti harapan kita apa yang disampaikan teman-teman ini bisa ditanggapi oleh Pak Kadis selaku pembicara. Nanti juga setelah ini kita ada pernyataan sikap yang mungkin kami akan sampaikan kepada Satgas Covid. Nanti mungkin hal-hal yang berkenan bisa ditanggapi oleh Bapak mereka ataupun disampaikan oleh para pimpinan, nanti dikembalikan seperti itu. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan, tadi kita tidak ada perkenalan diri ya. Sebenarnya kalau tak dikenal maka tak disayang, dikenal maka disayang, disayang maka dicinta. Tapi memang adik-adik saya tadi sudah menyampaikan dari Pak Ishak, terus Pak Tobi, saya bilang aja Pak, ya Pak saja, tidak masalah. Kita ini kan sesuai dengan situasi kita ini, dan arti bahwa ya Sapaan ini hanya menjadi pengantar, tapi terus yang terakhir tadi Pak Luis. Terima kasih banyak sudah perkenalkan diri, saya yang belum perkenalkan diri. Nama saya Julianus Kaleka. Ya, jadi panggilannya biasa Linus, sebagai kepala dinas kesehatan dan juga sebagai juru bicara. Saya menyampaikan bahwa juru bicara menjadi salah satu corong ketika mulai dari ketua, bupati dan seterusnya. Bagaimana informasi-informasi ini, ada hal-hal penting yang mesti disampaikan, tetapi harus melalui juru bicara itu yang akan disampaikan. Tapi tentunya juga terkait dengan urusan bencana non alam ini pada persoalan kesehatan, karena ada hubungannya dengan kesehatan, tetapi bahwa pada posisi kewenangan, tidak pada posisi secara struktural, tapi bahwa ya dia terhubungkan lah, paling tidak masa pakar kesehatan tidak paham. Dan bahwa semua yang disampaikan tadi ini, terima kasih, ini terkait dengan bagaimana kita ingin menyelamatkan masyarakat kita yang berada di Sumbawa Raya, yang juga masyarakat yang paling besar penduduknya di Sumba. Kalau saja sudah tumbang ini masyarakat SBD, ya semua hitung saja berapa. Maka tentunya menjadi strategis betul-betul, iya, kita yang penduduk banyak, kita mesti mengambil banyak sekali langkah yang ternyata, iya ini ada banyak kurangnya ini. Saya melihat hal-hal ini, terima kasih banyak. Tadi saya sudah katakan, saya tidak menduga awalnya ini apa kedatangan adik-adik ini. Tapi bahwa yang pertama, dan saya harapkan nanti kita mesti terus ini. Ini mesti kita saling mengisi ini. Saya sebagai pendidik kesehatan yang juga membidangi kesehatan, saya sangat senang, saya setuju sekali. Bahkan ya ini hanya umur saja ini. Tapi semangat saya, idealisme saya untuk masyarakat itu menjadi yang paling besar dan siap. Saya sudah pada posisi sekarang ini di usia, saya masih tetap merindukan sekali bagaimana kita selamatkan keluarga kita. Masyarakat kita ini, ya ini kan di Betebula saja ini di kota ini. Tapi yang paling banyak itu kita punya keluarga masyarakat yang di kampung-kampung ini. Kasihan mereka. Tapi ada banyak sekali catatan tadi itu, dan iya saya merasa itu bahwa sekali lagi pada posisi ini saya tidak akan berbicara melebihi kewenangan pimpinan, tapi ini saya akan sampaikan semua
yang dirasakan oleh adik-adik saya sebagai polis kesehatan juga iya. Tapi kalau adik-adik betul, terus sebagai polis kesehatan merasakan ke apa yang dilakukan.